Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yose, ini adalah segmen full shop. Di sini Mimin akan berikan beberapa poin tambahan yang sudah muncul untuk cerita di chapter 1076 mendatang. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Teman Lama. Judul ini mengacu kepada Shanks yang tidak menyangka bisa bertemu dengan teman lamanya yang dia kira sudah mati. Lanjut untuk cover ada Color Speed, dan sepertinya kita tidak mendapatkan lanjutan cover story Jerma Double Six di chapter ini. Untuk Color Speednya menunjukkan kru topi jerami memakai pakaian modern. Lanjut kita masuk ke bagian cerita. Scene awal menunjukkan adegan terakhir di chapter lalu, di mana Luffy dan Zoro mendengar permintaan konyol dari Lucci dan Kaku untuk minta dilepaskan borgolnya. Tapi di sini Luffy dan Zoro berniat untuk menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Dan jika bertarung sambil melindungi Lucci dan Kaku, maka pertarungan melawan Serapim akan berlangsung lama. Lalu Kaku kembali melancarkan bujuk rayunya kepada Luffy. Manusia jerapah itu berkata jika mereka berhasil melewati situasi buruk ini, maka mereka akan mau diborgol lagi. Dengan santai Luffy menjawab, "Baiklah, sisi." Setelah mendengar penawaran dari Kaku, kini Luffy bicara dengan Lucci. Luffy pun memberikan syarat kepada pria merpati itu jika borgolnya mau dilepaskan. Syaratnya adalah setelah ini Lucci tidak boleh menyerang teman-temannya ataupun para Vegapunk sebelum Lucci bisa mengalahkan Luffy. Lucci pun setuju dengan penawaran itu. Lucci menjawab bahwa orang yang pertama kali akan dia habisi adalah Luffy. Setelah itu baru teman-temannya dan juga para Vegapunk. Nah, di sini Luffy tampak yakin jika dia tidak bisa dikalahkan oleh Lucci. Selanjutnya Saka yang mendengar kesepakatan itu langsung memberikan kunci borgol kepada Luffy. Saka berkata bahwa Luffy bebas melakukan kesepakatan apapun walaupun itu dengan musuh, asalkan bisa menjamin keselamatan Vegapunk asli. Akhirnya Luffy membebaskan Lucci dan Kaku, tapi Zoro masih terlihat tidak percaya pada kedua orang itu. Nah, selanjutnya terjadi kerjasama pertarungan. Luffy bekerjasama dengan Lucci untuk melawan Serapim Kuma. Di sini Luffy berubah ke mode Gear 4 dan Lucci berubah ke mode hybrid biasa, bukan mode Awakening. Sementara itu Kaku tidak berubah ke mode Zoanya. Dia bekerjasama dengan Zoro untuk melawan Serapim Mihawk. Lalu di sini Serapim Mihawk mulai menunjukkan kemampuan Devil Fruits-nya, dan itu adalah Supa-Supa-Nomi milik Mr. One. Hal itu membuat tubuh Serapim Mihawk punya kemampuan untuk memotong. Namun perlawanan kedua Serapim tidak berlangsung lama. Keduanya bisa dikalahkan dengan mudah oleh kombinasi serangan keempat petarung tangguh. Luffy menyerang menggunakan Gomu Gomu no Kongan. Lucci tentu saja menggunakan teknik andalannya yaitu Rokugan. Zoro menyerang menggunakan teknik Rengoku Onigiri dan Kaku menyerang dengan teknik Rankyaku Hakurai. Kedua Serapim yang menerima serangan besar itu pun terlempar jauh hingga keluar ruangan. Selanjutnya kita menuju ke lokasi Vegapunk asli. Di sini dia sudah kembali menjadi tua. Vegapunk asli pun terbangun dari pingsannya. Dia menyadari sedang berada di dalam penjara rahasia yang ada di lab bersama para Cyberpol di dekatnya. Mereka adalah agen-agen CP5, CP7, dan CP8 yang menghilang beberapa bulan lalu. Vegapunk pun bertanya-tanya mengapa dia bisa ada di penjara ini. Lalu orang paling cerdas itu pun memikirkan tentang bocornya informasi penelitian Poneglyph yang sedang dia jalankan di pulau ini. Nah, selanjutnya ada kabar tentang rombongan kapal angkatan laut yang sedang menuju pulau Egghead. Ternyata kapal yang menuju ke Egghead berjumlah 100 kapal. Wah, jumlah yang cukup besar.
Kemudian scene beralih ke Pulau Elbaf. Di sini ada pengulangan adegan ketika Sans berpesta di desa Fusa. Ya, Sans dan krunya terlihat minum di bar. Lalu ada anak kecil raksasa yang minta untuk ikut bersamanya berlayar ke lautan, dan Sang pun menolaknya. Nah, wanita penjaga bar itu menyarankan agar si anak raksasa menyerah saja. Adegan ini seperti adegan tentang Sans dan krunya bersama Luffy dan Makino. Selanjutnya, beberapa kapal dari armada besar Akagami memberitahu Sans bahwa kapal bajak laut Kid sedang mendekat ke Pulau Elbaf. Sans pun langsung merespon hal itu. Setelah bicara dengan Ben Beckman dan Lukiro, dia langsung bangkit dari tempat duduknya. Lalu Sans berkata, "Aku tak ingin menyebabkan terlalu banyak kerusakan di tempat ini." Nah, di sini ada panel epik yang memperlihatkan Sans sedang minum dengan para raksasa, yaitu Dory, Brogy, Kashi, dan Oimo. Mereka terlihat sangat menghormati Sans. Setelah itu, Dory dan Brogy berkata bahwa mereka akan membantu Sans dalam pertempuran. Sans pun berjalan meninggalkan bar. Dory dan Brogy ikut bersamanya. Selanjutnya, Sans memberi perintah kepada Rockstar untuk menyampaikan pesan kepada bajak laut Kid bahwa sekarang mereka bisa bertarung dengan bajak laut Akagami dan juga dirinya. Jika mereka menolak, maka mereka bisa pergi setelah meninggalkan Road Poneglyph yang mereka miliki. Nah, di pantai sudah terjadi pertarungan antara bajak laut Kid versus armada besar bajak laut Akagami. Lalu Killer pun berkata bahwa pada pertarungan sebelumnya mereka tidak bertemu dengan Sans, tapi Kid sudah kehilangan salah satu lengannya. Dan jika kali ini Kid bertemu dengan Sans, maka dia bisa kehilangan hal lain yang lebih berharga. Kid pun menjawab jika mereka bisa mengkhawatirkan hal itu jika mereka sudah benar-benar kalah. Nah, di panel terakhir Sans sedang berjalan menuju ke arena pertarungan. Oke, itu aja pembahasan full shop untuk kali ini ya. Yosa, Mimin, atau Hayato. Terima kasih. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!